Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Seorang Farisi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seringkali menunjukkan sifat orang-orang Farisi pada umumnya yang merasa paling benar, paling layak sehingga memandang rendah orang lain. Tidaklah heran kalau mereka sangat sulit menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Namun berbeda dengan orang-orang Farisi pada umumnya, Nikodemus, seorang dari pemimpin agama Yahudi, berpendapat lain tentang Tuhan Yesus. Menurutnya ada sesuatu yang menarik di dalam diri Tuhan Yesus. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong dia untuk datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam hari. Mengapa harus malam hari? Ia takut pertemuannya diketahui orang, mengingat statusnya sebagai seorang Farisi juga pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan Elohim tidak menyertainya." Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Tuhan Yesus berbicara panjang lebar tentang syarat seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengajarinya tentang pentingnya dilahirkan kembali, yaitu percaya kepada anak Yahweh yang tunggal untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun Nikodemus mempunyai pengetahuan tentang hukum Tuhan, tetapi ia sadar bahwa pengetahuannya masih terbatas. Ia adalah seorang pengajar, namun ia masih terbuka untuk diajar. Ada dorongan di dalam hatinya untuk mencari tahu tentang kebenaran, dan dia membuka hatinya untuk belajar dari Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk mengubah pemahaman seorang ahli Taurat seperti Nikodemus, tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus malam itu telah membawa suatu perubahan baru di dalam dirinya. Ia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perubahan pola pikirnya nampak ketika dia dengan penuh keberanian menyatakan kebenaran di tengah-tengah kelompoknya yang membenci Tuhan Yesus. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berkumpul untuk membicarakan Tuhan Yesus, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Sekalipun hanya dirinya sendiri yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang Tuhan Yesus, namun Nikodemus tidak pura-pura berpihak pada golongan mayoritas itu dan kemudian membenarkan tindakan mereka. Sebaliknya, Nikodemus berani memberi pembelaan kepada Tuhan Yesus di hadapan orang-orang yang menentangnya. Nikodemus tahu ketika dia membela Tuhan Yesus, dia akan menjadi orang yang terjepit dalam kelompoknya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi percaya, dari percaya menjadi mengasihi. Itulah Nikodemus. Keyakinan dan kasihnya kepada Tuhan Yesus tetap nyata meskipun ia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Sebagai penghormatan terakhirnya, Nikodemus bersama Yusuf dari Arimatea mengurus mayat Tuhan Yesus.
perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mendorongnya untuk mengorbankan sesuatu bagi Tuhan Yesus dengan menyediakan campuran rempah-rempah untuk mayat Tuhan Yesus. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dan pengalaman hidup kita bersamanya seharusnya menjadikan kita orang-orang yang berani membela Tuhan Yesus dan kebenarannya. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Yesus, kita harus ingat mengasihi berarti memberi. Sudahkah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus mengubah hidup kita untuk mengorbankan sesuatu bagi Dia? Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang mengajar kami kebenaran-Mu supaya kami melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang telah mengerti kebenaran, biar kami boleh menjadi orang-orang yang berani membela kebenaran, lagi mengasihi Engkau lebih dari hari-hari yang telah lalu. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus mendorong kita untuk berani menyatakan kebenaran dan mengasihi Dia serta mengorbankan sesuatu bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati.